Shalom teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dan renungan pagi pada hari ini. Sebelum saatnya itu kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikanlah kami pada hari ini kesempatan untuk bernafas Tuhan dan bisa mendengarkan sebagian firman dari hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan agar bisa menyampaikan sebagian firman untuk teman-teman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita baca ayat Alkitab kita di kitab Mazmur ayat 34 ayat 12 sampai 16. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuhajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadapan ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak-teriak mereka meminta tolong. Pada satu ayat ini kita fokus ke 3 ayat. Ayat 14 teman-teman. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadapan ucapan-ucapan yang menipu. Dalam konteks ini artinya kita menjaga lidah terhadap yang jahat. Yang maksud dari ayat ini itu bagaimana kita menjaga lidah kita ini biar tidak menjadi terhadap yang jahat. Maksudnya menjaga lidah biar tidak menyakiti hati seseorang ataupun istilahnya sembarangan mengatakan dan bisa menyakiti hati seseorang. Lagi dalam konteks tersebut menyakiti hati seseorang tersebut adalah bisa melukai hati Allah juga. Dan dalam ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita ini berusaha teman-teman agar bagaimana kita menjauhi yang jahat supaya bisa melakukan hal-hal yang baik. Terkadang di dalam kehidupan kita ini ataupun sepantaran kita semua ini terkadang ada yang menyesatkan dalam hidup, seperti kita mengajak dalam kedagingan, terus kita jauh akan Tuhan dan sebagainya. Maka itu dalam kitab Mazmur tersebut kita disuruh jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Bagaimana kita menjauhi pertemanan-pertemanan yang jahat dan kita harus menjadi perilaku yang baik bagi mereka-mereka yang belum datang kepada Tuhan. Dan di ayat tersebut carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka pada ini carilah perdamaian, di mana seseorang yang berdamai hatinya ataupun suasana yang damai itu indah di mata Tuhan, dan berusahalah kita akan mendapatkannya. Di konteks ayat 15 ini sudah tertera kita ini harus mencari berdamai dengan seseorang yang lain dan kita ini semua harus berusaha untuk mendapatkannya. Dan pada ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Jadi pada ayat 16 ini tersebut mata Tuhan itu sungguh-sungguh tertuju kepada orang benar, di mana kita menjadi sebagian anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertujuan menjadi orang benar. Itu kita melakukan apa yang kehendak Tuhan bilang. Jikalau kita harus mengampuni seseorang, gimana kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan gimana kita juga menjadi contoh bagi teladan-teladan saudara-saudara mereka yang belum kenal Tuhan. Mari kita harus tahu di mata Tuhan itu kita menjadi orang benar dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Maka Tuhan tidak hanya melihat orang yang benar, tetapi Tuhan selalu menolong bagaimana kita menjadi orang-orang benar dan gimana orang
manusiawi mengutuki kita, tetapi jika kita di mata Tuhan benar, tidak ada yang berani mengutuki kita. Dan telinganya kepada teriak mereka yang meminta tolong. Jadi ketika kita meminta tolong kepada Tuhan dan kita menjadi dan kita di mata Tuhan benar, pasti ditolongnya. Pada ayat 16 ini sudah tertera mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriakan mereka yang meminta tolong. Jadi sekian teman-teman ayat dari saya, dan sebelum mengakhiri kita berdoa dahulu. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, di mana hamba-Mu sudah menyelesaikan renungan pada hari ini Tuhan, dan semoga apa yang mereka renungkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.